Pohon sudah saya kasihkan Pak RW, gitu kan. Kemudian kita tanam bareng-bareng. Intinya bagaimana merawatnya tergantung Pak RW. Yang penting apa yang saya kasihkan, pohon itu hidup. Apalagi cuacanya bagus. Ya, seandainya ini nanti alpukat udah besar, misalnya udah berbuah, itu saya misalnya hak meniknya gitu, memanennya. Itu yang punya hak. Ini bukan punya saya lagi. Jadi kita kalau mau memanen nggak usah ada lapor ke Citarum Harum atau ke Kasbang gimana? Ada bubar Citarum Harum lagi. Kalau begitu siap. Apa perasaan Bapak, Pak? Ya kalau perasaan saya hanya sedikit agak sedikit senang gitu ya. Udah sama dikasih benihnya, pohonnya, terus kita rawat nanti udah datang tiba hasilnya. Kita yang itu menikmatinya. Iya. Senang. Dengan siapa Pak, Bapak? Ya Pak Randy. Pak Randy. RW 18 ya? Ya, ya. Saya tidak berharap hasilnya, Pak. Yang saya harapkan pohon ini tumbuh dan tidak ditebang. Gitu. Mudah-mudahan, insya Allah ini pasti berbuah. Gitu kan. Mudah-mudahan ada hasilnya. Hasilnya silahkan untuk anak cucu Pak RW. Ya kita hanya memberikan. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang memberikan bantuan bibit-bibit ke kita, ya kita terus distribusikan kepada masyarakat. Intinya bagaimana sayuran ini bisa tumpang sari dengan pohon-pohon keras, ya, terutama pohon buah-buahan, gitu ya. Yang udah besar, terus bisa dipakai bahan. Misalnya kita mau bikin kandang kayak gini, ditebang. Itu boleh ditebang, dipakai bikin kandang, terus kita sediakin lagi benih baru ditanam lagi. Nah, caranya begini, ya. Misalkan Bapak nanam 4, Ya. Nah selisihnya ini ditebang, Ya. berarti tinggal 2. Ini jangan ditebang sebelum ini tumbuh lagi tinggi, Gitu. ya. Boleh. Silahkan. Jadi seperti tadi di lahan kemiringan yang ada saung putih itu, Ya. Bapak mau memadatkan tanaman keras di situ, kita dukung bibitnya. Setelah mau dipanen atau bisa dipanen, silahkan ditebang. Hanya ya penebangannya itu selang sekar, ya. Ada 4 tebang 2, nah, biarkan 2. Nah, baru tanam lagi yang 2 ini setelah tinggi, baru bisa ditebang lagi yang besarnya itu. Dan begitu seterusnya. Ini pohon alpukat.
ketinggian 1000 nggak bagus gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini varietas durian montong bisa tumbuh di sini dengan baik. Kita pantau 3-6 bulan ke depan. Kalau baik nanti kita upayakan sarikan lagi dan kita berikan kepada warga di sini sehingga RW 16 ini nanti banyak pohon durian yang bisa kita nikmati oleh anak cucu kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masyarakat, jadi masyarakat banyak yang berharap kepada kita Satgas Citarum Harum Sektor 22 untuk memperoleh atau diberi bantuan bibit tanaman keras, buah-buahan untuk menghijaukan kembali KBU. Nah, 2 hari ini kita sudah memberikan bantuan 300 pohon keras, kemudian ada 65 pohon buah-buahan. Dan sudah 2 hari ini kita terus menanam di RW 18 Desa Cimnyan ini. Harapannya warga ikut merasa memiliki dan merawat, kemudian memberikan pupuk, kemudian menyiram pada saat kemarau sehingga pohon ini bisa tumbuh dengan baik. Siap. Terkait dengan manfaatnya nanti, kami sudah menanam seperti ini, tidak ada urusan lagi. Ya. Silahkan itu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau buah-buahan mungkin bisa dinikmati. Kalau pohon kerasnya, kalau sudah memang layak untuk dimanfaatkan, silahkan. Mungkin untuk bikin kandang kerbau, kandang kambing, ya silahkan dimanfaatkan dengan catatan itu tadi. Ya tidak ditebang semuanya. Ya. Ya harus selang sekar nebangnya, ya. Dan ada keinginan untuk menanam kembali. Nah itu kedepannya. Nah sekarang yang perlu kita dilakukan adalah yaitu tanam dan terus menanam. Waktu ada kegiatan penanaman di lapangan loader waktu itu ada 16.000 pohon yang ditanam oleh Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur menyampaikan komitmen bahwa KBU membutuhkan pohon sekitar 25 juta pohon. Bahkan kemudian beberapa minggu kemudian beliau juga mengatakan bahwa keperluan itu untuk Jawa Barat sampai 50.000 pohon. Jadi 25 juta pohon di KBU dan seluruhnya 50 juta pohon di Jawa Barat. Nah, Itu pentingnya ya di KBU. Konsepnya adalah semuanya lapisan masyarakat ikut terlibat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri yang mau menikah itu diwajibkan harus menanam pohon. Nah, saya tidak tahu persis jumlahnya tapi konsepnya seperti itu. Pelajar SD, SMP, SMA, setiap orang wajib menanam pohon. Kemudian mahasiswa juga demikian. Yang lulus SD, yang lulus SMP, yang lulus SMA, yang lulus perguruan tinggi itu juga wajib menanam pohon. Jumlahnya saya lupa. Bahkan kepada PNS yang naik pangkat pun itu diwajibkan untuk menanam pohon. Juga yang menikah itu juga wajib menanam pohon. Nah, kalau ini dikeroyok rame-rame, saya pikir ya tidak perlu waktu lama untuk menanam pohon di KBU ini. Hanya permasalahannya adalah bibitnya dari mana kan itu ya. Jadi memang perlu ada areal-areal pembibitan atau nursery sebagai tempat produksi pohon, baik itu pohon keras maupun tanaman buah-buahan. Nah ini perlu kolaborasi dengan melibatkan Karang Taruna, RW, kelompok pencinta lingkungan, di bawah bimbingan instansi terkait, dalam hal ini pemerintah, untuk melakukan pembibitan kalau memang cita-citanya ingin menanam pohon sampai 50 juta pohon. Nah, kalau itu dilaksanakan saya yakin bisa terrealisasi dalam 5 atau 7 tahun ke depan. Siap, kasih Komandan. Komandan itu tentang gundulnya itu di depan tuh. Ya ini pemandangan yang kurang bagus kalau kita tinjauannya dari aspek ekologi ya atau konservasi ya. Tapi bagaimanapun juga karena itu lahan milik masyarakat. Sementara masyarakat ya
menginginkan makan hari ini gitu. Jadi dengan bersayur dia akan cepat mendapatkan uang. Tapi dengan ditanami pohon-pohon keras, selain lama mendapatkan uang, itu juga mengganggu tanaman sayuran, karena sayuran itu punya sifat harus terbuka ya, mendapat matahari yang panjang, yang maksimal gitu ya. Sementara dengan adanya pohon mah sayuran itu juga akan kurang bagus tumbuhnya. Oleh karena itu kita himbau kepada warga ya, sayuran ditanam, pohon juga ditanam ya, sehingga konservasinya dapat, ekologinya dapat, kemudian ekonominya juga dapat sebagai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Siap. Citarum. Selamat pagi. Citarum. Harum. Ada berapa pohon, Bang? Hari ini kita menanam 215 pohon, yaitu pohon keras eukaliptus itu 150 pohon dan 65 pohon itu jenis buah-buahan. Itu jenis buah-buahan ini memang diminta sama warga masyarakat RW 18 Kampung Tugu Desa Kuningan. Hari ini alhamdulillah kita menanam pohon-pohon itu, buah-buahan tersebut yang diminta oleh masyarakat itu sendiri. Nah, alhamdulillah kami di sini dari sektor 17 tiap hari tanpa menyerah, tidak akan menyerah sampai kapanpun sebelum Cimenyan KPU ini hijau. Siap, kami tetap semangat, kita lakukan tiap hari ini. Saat ini yang kita tanam adalah kurang lebih 2 hektar. Nah, kita 2 hektar yaitu milik Bapak RW itu sendiri. Memang tanah ini memang tanah garapan, itu milik Ibu juga. Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih kembali. Menggugah haruku, berbagai kenangan berganti, masa yang telah lalu. Sebenarnya ku ingin menggali hasrat untuk kembali, melukiskanmu lagi di dalam benakku. Perlahan terbayang pasti garis wajahmu, kehangatan cinta kasih dapat ku baca jelas di situ. Adakah waktu mendewasakan kita? Ku harap masih ada hati bicara. Mungkinkah saja terurai satu persatu pertikaian yang dulu bagai pintaku. Semoga Bapak Leo, kita semua apa tanggapan Bapak iya penamaan pohon di Aina? memendam rindu, setiap ku berseru yang ku sebut Kak Pak Yunus yang mana Pak? hanya namamu. Bisa jeruk. Emang lahan seberapa hektar Pak? Dia Pak? Berapa banyak? Waktu Ya, benar, Pak. mendewasakan kita, ku harap masih ada hati bicara. Mungkinkah saja terurai satu
pakaian yang dulu bagai pintaku. Dan syukur dengan adanya Satgas Kodim 17 dan setiap tergabung di dalamnya selama 2 tahun kita berupaya untuk menjauhkan yang selama ini diadakan bahwa KPU di daerah sininya harapannya 2 tahun apa 3 tahun ke depan perubahan yang dibilang kritis itu menjadi hijau. Hiji dia akan tumbuh banyak. Semoga Satu kali, Pak.